Shalom generasi pemuda remaja yang diberkati Tuhan, yang lagi nonton pastinya. Kembali lagi dengan kita hari ini di channel YouTube KPPR GKP Cikembar. Hari ini kita kembali kedatangan tamu ya. Ayo, kita selalu mendatangkan tamu yang spesial pastinya. Yang luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Edi. Beliau adalah salah satu jemaat ya dari GKP Cikembar khususnya. Beliau juga merupakan pengajar di katekisasi. Dulu juga pernah jadi majelis ya Pak ya? Oh iya dong. Oh iya dong. Sekarang PPJ. Nah, kita mau ngapain nih sekarang, ayo? Sekarang PPJ nih. Sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sikap seorang pemuda remaja GKP Cikembar atau pemuda remaja Kristen khususnya. Jadi tentang sikap ya. Iya. Attitude. Kalau yang kita kenal itu etika attitude, ya. etika. Jadi kita awali dari apa yang disebut etika. Ada kata etika itu sebetulnya berasal dari kata, ini saya catat sendiri ya, dari sini sebetulnya. Asal dari kata etos. Etos itu bahasa Yunani. Ya, yang artinya kandang sebetulnya. Kandang. Jadi etos itu kandang. Mau kandang sapi, mau kandang domba, kandang kambing, kebo, barangkali begitu. Itu kandang artinya. Jadi etos itu bahasa Yunani yang artinya kandang. Nah, seterusnya kata etos ini berubah menjadi kata kebiasaan. Nah, ini ya. Atau kelakuan menurut adat. Jadi menurut adat istiadat. Ini etika itu asal dari kata etos, bahasa Yunani artinya kandang. Kesini berubah jadi kata kebiasaan atau kelakuan menurut adat istiadat di masing-masing tempat. Jadi berpengaruh ya Pak tempat iya itu dong. ya? Berpengaruh kepada etika seseorang, attitude tadi. Nah, dari istilah itu ini permulannya, dari istilah modernnya. Jadi etika asalnya tadi etos jadi etika, dan menurut definisinya secara umum berarti di sini penilaian normatif, penilaian norma-norma yang ada. Nah, itu arti daripada etika, attitude merenya. Ya. Gitu ya. Jadi nah sebetulnya di dalam Kristen itu ada tiga macam etika. Di dalam Kristen ada tiga macam etika. Yang pertama etika akibat. Saya akan buka dulu bukunya. Jadi ada etika. Yang pertama etika akibat ya. Jadi etika Kristen menekankan hal akibat. Akibat seperti umpamanya perbuatan seseorang baik dan buruknya tentu mendatangkan akibat. Akibat dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu harus memenuhi etika itu. Jadi ada etika akibat, etika kekristenan yang menekankan tentang akibat dari semua perbuatan. Etika akibat. Jadi siga kieu akibat tina maling naon, akibat tina kedul naon. Seorang siswa ya Kedul diajar akibatnya naon. Itu akibatnya apa, kita harus pelajari seperti itu. Nah, sama dengan pergaulan di masyarakat. Ketika seseorang atau seorang pemuda atau remaja ya berbuat sesuatu hal yang tidak senonoh lah begitu ya di jalan umum pada di mana, itu akibatnya seperti apa buat orang itu. Nah begitu ya, itu etika akibat. Dan kemudian yang kedua ada etika kewajiban. Nah seorang Kristen mempunyai kewajiban di sini. Bagaimana seorang Kristen ya bersikap dalam melakukan kewajibannya.
kewajiban. Ya, seperti ayeuna Eko teh ketua pemuda remaja. Kewajibanna naon? Membimbingnya melaksanakan tugas program dan membimbing anak buahnya. Nah, itu kewajiban. Kemudian kita sebagai anggota jemaat, kewajiban Eko selaku pemuda remaja membangun jemaat. Seperti apa? Siga ayeuna. Ya kewajiban orang mengurus, mengatur, menata bahkan di jemaat. Ya kewajiban orang, ya. Kewajiban orang, kemudian kewajiban mewartakan beja kabungahan atau nanti firman Tuhan di luar jemaat seperti apa? Anggaplah pemberitaan Injil. Injil itu kan berita sukacita. Ya. Bagaimana seorang pemuda remaja di dalam kewajibannya melaksanakan kewajibannya sebagai Kristen untuk menyebarluaskan tentang Injil. Injil itu kan berita sukacita di tengah masyarakat, di tengah jemaat, bahkan untuk pribadinya. Nah, ya kewajiban kita yang harus kita jalankan. Jadi ada etika kewajiban menurut Kristen seperti apa? Wajib hormat ke orang tua, wajib hormat kepada yang lebih tua, menyayangi yang lebih rendah, adik-adik kita. Eta akibat kewajiban atau kewajiban orang anu nimbulkeun kelancaran dalam persekutuan. Ini kewajiban orang kumaha siga ayeuna Eko jadi jeung Tika selaku pengurus pemuda remaja ieu teh kewajibanana seorang atau anggota jemaat. Ieu pan anggota sidinya kabeh oge. Nah, ieu jadi kewajiban orang ngurus adik-adik orang. Seterusnya kewajiban orang kumaha orang ngaimplementasikeun. Nah, tadi teh kabar sukacita baik jang dirina sorangan, baik jang keluarga atau juga persekutuan. Di keluarga oge di masyarakat seperti apa. Ya, jadi etika anu kadua. Aya deui etika anu katilu. Etika katilu mah disebutna etika tanggung jawab. Ya. Etika tanggung jawab tadi etika kewajiban. Nah, ieu mah etika tanggung jawab. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, eklesia, terang eklesia tuh. Itu keluar. Ya, kaleo itu ditarik. Nah, jadi siapa eklesia? Dika eklesia, Rio eklesia, Jodi, Bapak juga eklesia, gereja. Nah, iya teh gereja. Ya, jadi bagaimana gereja? Bagaimana gerejanya? Ya, tahu nggak itu gereja? Ya. Rio teh ketua pemuda itu gereja. Dika juga gereja. Tadi orang yang sudah ditarik keluar dari kegelapan, maksudnya dari yang dunia belum percaya sekarang percaya, itu disebut eklesia. Ya, jadi kaleo dan ex kaleo. Jadi sekali lagi bagaimana? Iya, jadi nah iya teh nya memang pelajaran katekisasi. Ya, ada seperti apa etika tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemuda remaja kita. Bagaimana seorang Kristen bisa mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan sikap manehanana. Seperti kieu contohna. Si A melakukan tindakan tidak bagus, contohna narkoba lah gitunya. Si A teh ieu pan geus nyahonya narkoba teh lamun dimakan atau dipakai ke urang akibatna naon? Lamun manehna berani mempertanggungjawabkan, mangga silakan. Naon tanggung jawabna? Ketika ketangkep polisi sok dihukum polisi, sanggup teu? Itu tanggung jawab manehna. Atau orang mencuri barang-barang lain sarua, bertanggung jawab karena kelakuanana. Siap tuh mempertanggungjawab apa yang telah dikerjakan. Nah, siap tuh dari itu. Nah, ini ketanggung jawab. Nah, ayeuna kumaha jang urang selaku pemuda remaja, suku remaja, anggota jemaat.
siap untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas masing-masing. Tugasna naon tugas panggilan bersekutunya. Bersekutu naon deui? Bersaksi. Melayani heula. Oh, melayani. Ya, bersekutu melayani bersaksi. Nah, bagaimana seorang pemuda atau seorang percaya melakukan ini yang tiga? Karena dia harus bertanggung jawab. Harus dipertanggungjawabkan seperti apa dia bersekutu di mana. Pertanggungjawabkanlah persekutuannya. Lain ditinggalkan. Sebagai jodoh tinggalkan. Jadi itu tanggung jawab karena tugas. Nah, tugas orang ke gereja itu yang bukan tugas. Tugas bersekutu yang pertama melayani jeung bersaksi. Koinonia, diakonia, naon deui marturia tuh ayo. Ayo, jadi marturia anu katilu. Nah, itu selalu diingat dah ya oleh katekisan supaya selalu diingat kita bersaksi, melayani dan bersekutu. Nah, sekarang bersaksi. Seseorang orang percaya, pada nyebut orang percaya atau nyebut orang Kristen teuing orang percayalah gitu nya. Seorang percaya maksudnya percaya kepada Kristus, dia akan ikut dalam persekutuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Anu kumaha? Bisa dipertanggungjawabkeun. Siga ieu persekutuan anu bisa dipertanggungjawabkan ayeuna ieu Pemuda Remaja ieu. Lain urak-urakan, milu demonstrasi nu teu puguh judulna, milu ya kelompok-kelompok anu geng-gengan segala macam. Tidak seperti itu. Persekutuan anu diridhoi maksudnya siga ieu. Ayeuna ye Pemuda Remaja Pak Edi juga sangat bersyukurlah kemari aya kegiatan non kerah karena tak bersama terus aya film aya naon itu walaupun bae ditu nonton gitu nya tapi eta hiji karya anu luar biasa dina persekutuan bertanggung jawab Pemuda Remaja tanggung jawab untuk berdirinya persekutuan di jemaat luar biasa. Puji Tuhan bagus ya Pak Edi juga apresiasi buat itu ngantu boga modal diberi hadiah. Itu bukan modal. Terus ya kita tanggung jawab tadi di persekutuan. Terus kita juga harus mempertanggungjawabkan dalam pelayanan. Pelayanan seperti apa pelayanan dilakukan oleh kita orang percaya seperti Pemuda Remaja melakukan pelayanan anak dalam arti pelayan secara pribadi eta oge pelayan. Rio pelayan bisa melayani untuk dirinya sendiri. Dika juga sama. Secara pribadi. Mana nanti teh pelayan yo. Rio pelayan, Dika pelayan, Pak ini juga pelayan sarua. Minimal bisa melayani dirinya sendiri. Lamun teu bisa melayani dirinya sendiri, kumaha melayani orang lain. Nah, pan moal aya anu yang nyiksa dirina sorangannya ari lain anu frustrasi teuing mah sudah pendek akal pondok akal teu boga bayangan ke depan teu boga naon kitu wawasan ke depan gantung diri we eta mah teu bisa mimpin dirina putus asa itu ya jadi Pak Edi mah HP ka Pemuda Remaja ka barudak-barudak jangan sampai terjadi hal itu ya wawasan tetap harus jauh ke depan. Kalaupun kita belum berpengalaman, tapi wawasan kita harus jauh ke depan. Kumaha sih engke kaharepna ieu urang gereja. Nah, ieu urang dina selaku diakonia, diaken, pelayan. Mimiti melayani dirinya sendiri. Baik di rumah, di mana berada, itu melayani diri sendiri. Nah, yang kedua, melayani di jemaat, ieu. Nah, ini kan pelayan di jemaat ngalaksanakeun tugas kewajiban tadi aya tugas kewajiban jeung hakna nu jadi anggota jemaat. Dika jeung Rio jeung sanesna melayani di jemaat anu luar biasa. Jangan sampai terjadi ada pengaruh-pengaruh anu memang mempengaruhi hal yang tidak baik. Tak ieu nu penting. Bisa mimpin barudak, bisa mimpin teman, bisa mimpin bawahan ke arah yang benar.
Nah, karena kita apa berbicara seperti itu? Karena kita berada di ruang gereja. Gereja matang tuh dibicarakan hal bener, nah, anu ditekankan kita harus melakukan tindakan-tindakan yang benar, yang alkitabiah disebut. Nah, bongan tadi Pak Edi nanti disebut termasuk karena bimbingan konselingnya asupna dina Yesus etika. Eta tentang melayani. Ayeuna bersaksi tak ieu yuk. Dina kesaksian orang, terutama orang percaya, ya, pemuda remaja, panki orang teh aya di lingkungan anu kecilnya, ya. Secara persukuan, ya, tong sebenarnya atas detik lah, ya seetik lah, gitunya jumlahnya tong, jadi ekstrim teh nyebut minoritas, ya jadi aya dina jumlah anu seetik, aya hiji peristiwa anu negatif, langsung nyebar kanyahoan, sorot ya, disorot, nah ini, dina etika orang Kristen mempertanggungjawabkan perbuatan anak seperti apa. Ayeuna dina taino nu katilu teh bersaksi. Kumaha seorang remaja bersaksi di rumah masing-masing lah. Tadi pribadi lah. Karena tadi kan sebagai pelayan pribadi, sebagai pelayan sendiri. Sekarang bagaimana dia menjadi saksi di rumah masing-masing, saksi untuk melakukan tindakan hal yang baik. Kita menjadi kesaksian di sana. Gus bisa eta malahnya bagaimana sih orang kita sama orang tua hormat, sama adi dulur-dulur kabeh urang bisa hormat gitu ya. Itu kita kesaksian kita seperti apa. Tunjukkanlah sikap kita selaku saksi Allah itu ya di depan atau di hadapan keluarga orang masing-masing. Terus kumaha aya di masyarakat, jemaat dan masyarakat. Oleh karena itu, tunjukkanlah bagaimana orang percaya ini menjadi saksi Allah di masyarakat. Komo dihareupeun orang tua di masyarakat, kanyahoan, bersikap, dan seperti kieu padinya. Kita bersaksi. Jadi saksi yang hidup. Karena Tuhan mengatakan, jadilah kamu saksi Allah. Harus jadi saksi. Bagaimana kita berhadapan dengan orang lain yang memang bukan orang sekepercayaan. Kita harus beri saksi. Kesaksian di masyarakat. Ya, kumaha sih Pak di pengalaman di masyarakat sebagai saksi-saksi Tuhan. Lain sombongnya lainnya. Tapi Pak Edi memberikan pengalaman. Memang cerita matinya. Mati beberapa tahun ke belakang Pak Edi kan hidupnya satu perusahaan besar, satu orang Kristen dengan Pak Edi ngumpul. Tapi waktu itu lantaran kita juga akhirnya berbicara tentang kesaksian ini panjang lebar sampai menjadi Pak Edi diangkat jadi anggota DKM teh Dewan Keluarga Masjid. Oh iya, dulu juga di sekolah aku ada Pak. Nah itu DKM. Pak Edi termasuk salah satu. Dipilih, ditunjuk. Ditunjuk. Karena ini bukan perusahaan. Perusahaan itu menyediakan tempat ibadah, yaitu masjid. Nah kebetulan Pak Edi kan bagian sipil bangunan. Akhirnya Pak Edi diberi tugas oleh manajer dengan surat tugas bahwa Saudara Edi Kaidun ditunjuk oleh perusahaan menjadi anggota DKM. Ini luar biasa. Ini kesaksian ya. Selain itu juga Pak Edi di luar ini contoh saja. Mudah-mudahan bisa ditiron lah gitu ya. Di desa waktu di Banten masih dalam pekerjaan. Pak Edi juga diangkat panitia pembangunan masjid. Padahal tahu Pak Edi itu orang Kristen. Ya. Pak Lurah. Kan saya orang Kristen, bagaimana? Nggak apa-apa, lain Kristen tapi ilmu Iya, setuju. Bagaimana kita bersaksi di sana? Pak Edi tidak menunjukkan bahwa ini orang Kristen harus begini-begini, tidak. Tapi memperlihatkan, jadi muncul sudah mah mintonkeun laku lampah orang di payuneun anu sanes Kristen. Kumaha? Pak Edi mah ke pesantren abus, ke warga abus ka ditu. Sering ke pesantren diundang naon berkaitan dengan pekerjaan sipil tadi bangunan. Di desa sama
Jadi kesaksian seorang percaya itu seperti apa ketika dilaksanakan di masyarakat. Urang ge ulah teh ulah ekstrim teh nunjukkeun dah si apa da ge kanyahoan ku kelakuanana, pikiranana, perkataan, perbuatan seperti apa. Jadi ketingali itu yo. Sarua urang oge ayeuna di dieu. Ya. Pemuda remaja melakukan kesaksian di masyarakat itu seperti apa. Tong minum atuh yo, minum keras. Oh. Ayo nya. Itu mi HP pe di mah. Ya pan bimbingan konseling bejakan ka barudak ulah. Ya. Jangan tuh teman-teman. Kasih tahu temannya. Jangan minum minuman keras, nggak enak. Ini bungana. Ini tentang etika Kristen mengenai yang kita lakukan dalam kesaksian di masyarakat. Untuk alergi ku bahasa-bahasa saudara urang lah. Pan geningnya sok aya gitu nyebut alhamdulillah itu sampai diharamkan loh gitu. Entong alergi. Da Gusti Yesus gitu make bahasa eta nya. Bareto gitu nya. Nah, jadi sekali deui ka orang percaya umat Gusti Allah anu memang geus ngaku dirina jadi saksi Kristus anu hirup. Ya, kita laksanakan itu. Perlihatkan dalam pikirannya, perkataan dan perbuatannya dalam tugas tadi, tugas bersekutu, tugas melayani, dan tugas bersaksi atau kesaksian. Dilayani oleh kita, dikerjakan oleh kita, dan dipikirkan oleh kita. Seperti apa? Pola pikirnya bagaimana, perkataannya bagaimana, perbuatan juga bagaimana. Eta anu penting kurang supaya bisa melaksanakan etika tadi. Etika tanggung jawab. Kudu tanggung jawab karena hal anu bakal dikerjakan. Jadi tadi lamun tanggung jawab makieu. Oh iya pekerjaan atau perbuatan akibatna kieu tanggung jawab teu. Harus bertanggung jawab. Ya maaf katanya anu pacaran. Bapak gede pacaran baheula. Urang kudu mempertanggungjawabkan norma-norma teh tadi. Ya. Urang pun buka kewajiban. Ya. Kewajiban menjaga etika. Seperti apa itu kudu dipedarnya teman, itu kudu dipedar itu kudu pedar lebih jauh lah, itu kudu marang baroga pikiran sorangan itu masing-masing ya. Kecuali arek nikah isukan pedi bisa bisa medar lebih dalam ya, mas sekedar sepintas data detail bagaimana kita melakukan atau mempertanggungjawabkan etika tanggung jawab, kemudian etika etika akibat dan etika untuk kewajiban. Itu sementara seperti itu. Mengenai etika barangkali yang lain berarti apa ya Pak, etika itu tuh banyak ya, maksudnya menyangkut banyak hal gitu, menyangkut banyak hal, betul, dari pribadi sampai ke persekutuan. Karena kan yang kita tahu gitu ya, pasti anak-anak muda tahu di rumah tuh attitude nih, misalkan yang sepengalaman saya nih ya, attitude tuh jadi tentang sikap, antara sikap yang lebih muda ke yang lebih tua, kan paling kita taunya itu doang gitu Pak. Jadi hari ini kita banyak belajar banget ya, dari mulai di persekutuan, apalagi ada attitude-nya ya, ada etikanya tadi, ada etika tanggung jawab ya, etika dalam bersaksi juga kayak gitu. Betul. Melayani itu berarti memang mencakup kehidupan kita ya Pak. Mencakup kehidupan kita. Dan etika ini tadi kan di awal dikatakan etika nih, saya baca lagi, etika itu adalah kelakuan menurut adat ya, atau penilaian secara normatif. Gereja atau ya kita ini ya, melayani itu ya, gereja melayani itu dari sejak mungkin dalam kandungan ibunya lah, kita masih di dalam kandungan ibu dilayani oleh gereja dengan penuh rasa syukur atau dengan penuh rasa tanggung jawab tadi.
sampai mereka mati juga dilayani oleh gereja. Jadi secara holistik, secara keseluruhan. Ini attitude seperti itu. Dan kemudian begini deh, attitude atau etika tadi ini berpengaruh kepada seseorang. Kieu contohnya, aya seorang pemuda geus usia 30-an lebih berenannya gitu, hayang neangan pegawaian yang menang pekerjaan, ari sikapna kurang bagus. Bahkan kamari Pak Edi berbicara soal ini. Attitude bagi seseorang ketika dia berhadapan dengan bos yang didatengin, dia menyampaikan lamaran, sikapnya juga nggak bagus. Langsung datang-datang, nggak diterima. Oleh karena itu, mihape yo. Bisi anak remaja orang, ada ngelamar pekerjaan, tong legeng. Gagal loh mana. Wah legeng lah, cik Sunda nama gitu ya. Jadi tunjukkanlah kesopanan. Karena ini kan sebutkan sini penilaian normatif. Dinilai ketika Dika mau melamar bawa tas nenteng berkas lamaran, tapi gayanya gaya legeng begitu. Langsung si direktur juga bilang tolak ya. Langsung menolak. Itu satu contoh. Kemarin Pak Edi berbicara soal ini. Jadi sudah beberapa perusahaan atau beberapa lembaga dikunjungi sama anak ini, dia tidak berhasil, tidak diterima pekerjaan karena legeng tadi. Attitude dia tidak tahu, tidak punya etika. Iya betul, dari penampilan kan performan harus dijaga. Seperti apa sih kita yang ini performannya, penampilannya, tampilan kita harus sopan. Tadi yang penting jangan legeng lah gitu ya. Dan kita mau melamar pekerjaan jangan legeng ya. Kita harus sopan. Karena begini. Tadi. Gereja itu bukan tidak boleh bermewah-mewah cara berpakaian. Ini kita, tapi gereja punya aturan ya, bagaimana seorang anggota jemaat ketika masuk ke gereja yang akan datang menghadap kepada Tuhannya. Pan kudu sopan merenya. Dengan adanya sekarang tren mode, orang ulah sampai tergerus ke bawah arus oleh mode. Ketika masuk ke gedung gereja, beda juga gedung film. Atau ke gedung ke mall, ke bioskop, beda. Betul, atau ke hajatan, beda. Ke gereja mah lain, bahkan orang lain mah cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, wudu dulu. Itu mau masuk. Kita mah itulah cara berpakaian, cobalah. Jadi yang penting sekarang begini, kan ini etika juga yang dibicarakan. Bagaimana seorang remaja ketika berpakaian masuk ke gereja, ini penting dikasih tahu. Ini penting hiji rapi. Lain kudu anu harga mahal lain. Tapi rapi. Pakai celana panjang anu longgar. Jangan ketat-ketat ya. Kamu perempuan. Khusus ya perempuannya ya, yang khusus perempuan. Ininya entong pakai pakaian atau celana ketat. Ya mah terus terang we. Jadi berpakaianlah yang rapi, sopan. Pakai celana panjang boleh. Orang dipersiapkan kok pakai celana panjang. Tapi entong ketat sampai bisa nimbulkeun naon gitu. Nimbulkeun naonnya. Aduh. Pemikiran. Ya boleh lah. Mengganggu sosial. Ya, aku mau mengganggu sosial ya. Jadi cerita lagi pengalaman Pak Edi tentang berpakaian. Seorang remaja, bahkan ibu-ibu lah gitu ya. Lantaran ku modern teh ke bawah arus masuk ke gereja oke lupa. Masuk ke gereja mah harus satu sopan. Pakaianna sopan lah. Lain kumaha teh ya mangga silahkan mumaha boleh tapi yang sopan. Ya. Entong sampai anu nyetak badan. Aya nyetak badan gitu. Sampai ya naon gitu bagian dalemannya itu katingali. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Itu yang akan mengundang reaksi negatif. Jadi non teh artinya teh mengganggu sosial terutama kaum pria. Jadi ngaganggu itu deh ulah salah.
Ya, Pak Edi pernah pengalaman dewa ya. Tapi bukan gereja kita. Ya, mudah-mudahan di gereja kita tidak pernah terjadi. Di gereja lain dulu lagi acara penutupan pelayanan kalau tidak salah. Datang ibu-ibu dan anaknya, pakaiannya putih, ketat. Celananya putih, bajunya tidak bertangan ya, jadi tidak bertangan bajunya. Ya, cek bahasa dulu mah you can see. Oh, you can see dari rumah. Kamu bisa melihat. Iya. Jadi ini datang jalan ke depan, duduk napas di bangku depan, tapi tidak depan sekali, di depan aja. Pak Edi di sini, di sisi. Katingali kah? Ya, katingali. Udah ketatnya putih. Celananya tipis, putih. Katingali itu mengganggu sosial deh. Sosial kaum pria. Ya. Waduh. Akhirnya jadi untuk konsentrasi itu mengganggu ya. Mengganggu. Jadi bukan bagusnya tapi rapi sopan. Ya sopan gitu ya untuk berpakaian. Eta mah ari mode mah mangga silahkan kan masuk ke gereja mah ya paling tidak harus bersih lah, bersih rapi sopan. Bukan nggak boleh. Ya, oh iya. Lalaki mah cobalah tuh anu rawing borong nukin ning aya. Aya ning lepis nya cik atuh ke gereja mah. Cobalah jangan dipakai gitu. Ya sementara mah. Ke gereja mah. Pernah terjadi, tapi di sini belum pernah lihat. Pak Edi belum pernah lihat. Ya, hal-hal serupa ini Pak Edi nggak bisa menyampaikan ke jemaat. Kalau seperti ini mau. Ya. Berani saya menyampaikan ini karena tadi kita berbicara tentang etika seperti apa ya. Nah, yuk berpakaian keseruan ketika remaja berpakaian kurang bagus di jero gereja, nah sosial orang lain terganggu gitunya. Jadi nah saterusna aya di tah di dieu mah pernah ningali anu nganggo rok terlalu pendek. Lamun bisa mah rokna anu di bawah lutut sebutanna underroknya. Underrok kan di bawah tuur itunya. Nah, di bawah itu yang bagus ya. Untuk lu datang sampai ka dina angkot ke diised-ised udah sakitu-kitu panjangna mama jangan deui. Mama jangan deui. Sampai anu nyarita dina angkot nyebutkeun tuh nya cenah kumaha tah. Sanu kasebutna urang Kristen. Sampai sejauh mana ya kita melakukan tindakan orang dina ngelaksanakan etika ya, tadi sebab etika teh penilaian normatif norma kehidupan orang termasuk berpakaian tadi. Zaman ieu menuntun orang atau menuntun kita harus lebih waspada terhadap pengaruh-pengaruh dari luar sebetulnya. Egoisme anu menjadikan orang kita tidak sadar sebenarnya ya. Egois mengadakan sorangan pakai HP ya. Akhirnya terkenal dengan orang lain, tidak peduli kepada orang lain. Tah eta kudu jaga ku urang kumaha urang melakukan tindakan atau melakukan sebuah tindakan gitunya sehingga orang lain juga merasa senang. Kumaha tah? Ya sementara mah atuh tunda heula eta. Jangan ulah terlarut lah gitunya. Jangan sampai kita terlarut terlalu jauh sehingga melupakan komo-komo ayeuna. Pan Alkitab teh bisa dibawa dina HP meureunnya anu boga mah. Cobalah eta dipelajari, cobalah eta dibaca gitu ya. Jadi khusus ke remaja orang di Pangharepan ya saya selaku jemaat merenang anggota jemaat gitunya, menjadi anggota jemaat mengharapkan gitunya kepada semua anggota pemuda remaja untuk bertindak ya sesuai dengan aturan lah gitunya. Baik dia berpakaian, baik dia bersikap, baik dia juga berpikir. Nah, gitu ya. Jadi pikiran, perkataan, perbuatan nanti coba disikapi dengan benar.
seperti apa sih pikiran Dika semuanya? Oh, pikiran saya tuh di dalam jemaat seperti ini. Kita harus berpikiran positif thinking. Nah, cek di sadanya. Jadi selamanya kita harus berpikiran positif. Apalagi sekarang kita menghadapi COVID-19. Ya, memang ini mau positif nak. Ya kita berpasrah dirilah kepada Allah. Sambil kita pun berusaha seperti prokes itu ya kalau ke gereja. Itu ya, berpikirlah secara positif. Terus bagaimana kita berperilaku? Lakukanlah apa yang kita bisa lakukan dengan baik. Ya, pikiran. Bagaimana kita berkata, mengucap sesuatu, pikirkan heula 2 kali. Maksud pikir 2 kali kumaha coba. Jadi, ya pikir dulu sebelum berucap gitu. Sebelum berucap kira-kira menyakiti hati orang enggak gitu ya. Nah, itu. Nah, mata ini pengurus pemuda teh ke anak buahna kayak dipikir aja budak kieu sikapna. Pelajarilah sikap mereka. Menyampaikan sesuatu lamun kira-kira pinjerin hatena wah ieu besok moal kebaktian ieu. Diundang moal datang ieu sab nyari hate. Nah, itu dipikirlah. Jadi sebelum menjawab 1 kali pikirkanlah 2 kali. Jadi akibatnya itunya kira-kira ngeundahan moal ya gitu ya, sama si Anu kita omongkan dia ambillah baik-baik diharewos lah. Jadi kalau ada seorang yang sedikit agak menyimpang dipanggil, kita bertemu 4 mata. Sementara dan bicaranya juga kita harus perlahan-lahan berbicara dengan penuh ketulusan. Eta deh satu cara tuh yang bisa kita pelajari ya sebagai pengurus, apalagi Ayu ya sebagai iya, ini kan pengurus berenang ya. Itu pengurus ya. Kita harus bersikap seperti apa. Jadi ente lamun cek sudah mah teu dengdek topi, tahu enggak dengdek topi? Miring ke sebelah. Kan topi dengdekan gini kan miring. Berat sebelah. Jadi kasih ilmu lantaran deket ya. Nya. Ngebejaan rada kasar saeutik. Kasih ilmu teh urang ku sarua kudu penuh dengan rasa sayang. Kasih balik lagi. Ya. Jadi gitu sama di keluarga juga sama. Sehingga Pak Edi juga bagaimana melayani keluarga supaya keluarga teh bisa baik-baik. Jadi sekali lagi tadi terkait dengan pemuda remaja, dengan situasi kondisi zaman, pengaruh zaman yang zaman now itu, nah, attitude ini yang harus dijaga. Ketika dia lulus dari SMA, lulus dari SMK, ingin melamar pekerjaan, namun attitude-nya goreng. Contoh tadi, gesoborok kali itu diterima. Ya. Kakarake datang ke kantor kalinya, udah. Tolak langsung, memang benar. Iya, kejadian nyata. Lagak legeng, cara mawon datang kalinya, hormat nage itu cara biasa urang. Aya kejadian. Dan jadi apa? Etika tanggung jawab seorang Kristen seperti apa? Harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat gitu deh. Saya pelajaran kita hari ini. Jadi balik lagi ya, tadi juga Pak Edi sempat bilang baca Alkitab, berarti kembali lagi back to Bible ya. Ya itu betul. Belajar firman Tuhan lagi. Karena di sana kan sudah tercantum semua. Semuanya sudah ada. Jadi entong alergi. Ya. Alergi maca Alkitab bosan entong. Minimal lah gitu lah. Ya. Atau sementara mah seminggu 2 kali atau kayak seminggu 3 kali, enggak terus tiap hari. Nanti penting, sangat penting ya firman Tuhan itu. Dan kita bisa melakukan ini, berkaryalah dalam Kristus. Masih yang waktu kena itu? Dah. Oke. Jadi banyak banget pelajarannya hari ini, luar biasa. Mantap. Makasih teman-teman yang udah nonton. Puji Tuhan, kita udah banyak pelajaran banget hari ini. Dan sekian dulu sekian dulu podcast kita hari ini. Nanti kita bakalan balik lagi dengan bintang tamu yang spesial ya pastinya. Karena kita selalu menghadirkan yang spesial, nggak pernah yang
yang gak spesial. Ya untuk mengakhiri ada satu lagi dari Pak Edi pesan, mohon maaf apabila ya, apa yang Pak Edi sampaikan ada kekurangan. Oh iya. Ya, jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bisi kurang gitu ya. Sama-sama Bisa ada yang belajar, menyinggung ya. perasaan. Ya, Ya. bisi yang menyinggung perasaan. Mohon Ya. dimaafkan gitu ya. Kita juga terima kasih Pak Hampura Pami. Pemirsa Ya. makan. Ya. Bagus kapan-kapan kita. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Iya, boleh. Pak Edi siap Kita ngobrolin yang lainnya. Sehat. Iya, yang lain. Oke, boleh ngobrol yang lain. Makasih semuanya. Oke. Jangan lupa tetap pantengin terus channel kita. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya supaya kalau kita upload video baru teman-teman bisa langsung klik. Betul. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Jesus Bye. bless you.